Punya uang 300 jutaan, ingin membeli mobil baru yang keren dan kencang, di pasaran hampir tidak ada pilihannya. Bisa dibilang untuk harga segitu kalian hanya dapat medium hatchback seperti Honda City Hatchback. Namun jika kalian memilih mobil bekas dengan dua kriteria itu, kedua mobil ini bisa menjadi pilihan yang paling menarik. Oke, dan ini dia salah satu pilihan mobil yang menarik untuk kalian para anak muda yang memiliki budget di 300 jutaan teman-teman. Jika dibandingkan kalian membeli sebuah Honda City Hatchback ya, yang harganya mirip-mirip, gue sih lebih prefer atau lebih menyarankan kalian membeli antara kedua mobil ini. Karena satu, dia adalah sebuah medium sedan dari Honda Civic yang memang sejak awal kemunculannya, versi lawasnya atau versi jadulnya itu diperuntukkan sebagai kendaraan yang memang disukai atau digemari para anak muda. Dan ini merupakan Civic generasi sebelum terbaru keluar yang sampai saat ini pun masih keren banget untuk kalian miliki dan masih sangat menggoda teman-teman. Dan kalau kalian sedang bingung nih antara memilih tipe sedan atau tipe hatchback, jadi pas banget kalian nonton video ini sampai habis. Sebenarnya kedua mobil ini tuh identik ya. Jadi dia walaupun beda tipe sedan dan hatchback, tapi desain secara keseluruhan itu masih identik. Alias perbedaannya hanya minor saja. Di depan kalian lihat grillnya, ini kebetulan Civic yang belum facelift untuk tipe yang hatchback ini. Karena yang sudah facelift itu penamaannya jadi Civic RS, Civic Hatchback RS teman-teman. Dan untuk versi sedannya, dia sampai dengan generasi terbarunya pun seperti ini aja untuk desain depannya. Nah, di depan dia bisa kalian lihat grillnya itu menggunakan bahasa desain Honda terbaru yaitu solid wing face. Dia untuk Civic tipe sedan, dia warnanya chrome. Tapi kalau untuk yang hatchback ini mengikuti sewarna body dan kebetulan ini warna hitam. Jadi grillnya dibuat warna hitam. Pun kita ke bawah, di bagian bawah bumpernya itu beda ya teman-teman. Kalau yang di hatchback itu lebih sporty karena ada honeycomb-nya. Dan untuk yang sedan ini seperti ini. Bentuknya lebih elegan dan lebih mencirikan sebagai mobil yang mewah teman-teman. Namun untuk teknologi depannya sama-sama pakai LED, multi reflektor, high beam dan low beamnya sudah LED. DRL di atas, di bawah ada fog lamp yang masih halogen. Sip, kalau gitu di depan sini perbedaannya tipis-tipis. Dan kalau kita bahas bagian dapur pacunya, dapur pacu dari kedua mobil ini pun sama ya. Dia masih menggunakan mesin 1500 cc yang sama dipakai di Honda Civic, di Honda CR-V maupun di Honda Accord nih teman-teman. Mesin 1500 cc SOHC Honda ini cukup powerful. Untuk di Civic ini, keduanya sama tenaganya, figurnya. Tenaganya di angka 173 PS dan torsi di 220 Nm. Dan itu adalah tenaga yang cukup besar untuk melarikan sebuah mobil dengan bobot yang lebih ringan daripada Honda CR-V teman-teman. Dan mobil ini dari riset yang gue baca juga, akselerasi dari 0 sampai 100 itu hanya di bawah 10 detik aja. Lebih tepatnya di 7 sampai dengan 8 detik. Dan untuk kalian yang sedang mencari mobil yang kencang, ini merupakan salah satu pilihan yang menarik karena gue lihat juga Civic sedan maupun hatchback ini memiliki potensi yang luar biasa ketika kalian gemar modifikasi teman-teman. Cocok banget lah untuk kalian para anak muda. Sip, untuk transmisinya kedua mobil ini masih sama menggunakan transmisi CVT yang mengalirkan tenaganya ke dua roda depan nih teman-teman. Oke, dari depan gitu aja, perbedaannya minor. Ke samping dan dari penamaannya aja udah beda jenisnya. Ini Honda Civic Sedan dan Honda Civic Hatchback. Walaupun sebagai mobil ya, ini lebih dikenal dengan Honda Civic Turbo teman-teman. Yang itu baru Honda Civic Hatchback. Oke, dan untuk yang sedan ini, karena dia adalah bentuknya sedan, jadi otomatis dimensi panjangnya itu lebih panjang jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Dan kalau kalian para penyuka mobil-mobil sedan, ambil yang versi sedannya karena dia terlihat lebih elegan, lebih mewah lah ya, dan lebih berwibawa jika dibandingkan dengan tarikan garis dari Honda Civic Hatchback, di mana itu merupakan mobil yang memang didesain sebagai anak muda banget. Nah, untuk dimensi panjangnya secara lebih tepat, Honda Civic Sedan ini di angka 4630 mm. Sedangkan untuk yang hatchback beda 100 mm, jadi nggak signifikan. Tapi yang paling membedakan lagi adalah pada bagian bagasinya atau ruang penyimpanannya. Nanti kita bahas ya. Oke, sebelum kita ke belakang, kita bahas bagian roda dulu. Rodanya sama-sama 17 inci untuk velgnya dual tone, warna chrome dan warna hitam.
dan dibalut ban ukuran 215 aspek rasio 50 teman-teman. Jadi cukup keren dipadu-padankan dengan bodi Civic ini. Walaupun rasanya kalau diganti dengan velg ukuran 18 atau 19 inci, mobil ini masih sanggup karena fendernya terlihat cukup besar nih teman-teman. Dan depan belakang dia juga sudah memiliki pengereman yang mumpuni, cakram kedua rodanya, lengkap dengan fitur keselamatan ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control. Jadi namanya mobil premium, dia untuk fitur keselamatannya sudah dibekali dengan yang paling mumpuni teman-teman. Belakang sini ini ada easy access, dimana kalian tinggal memasukkan tangan kalian aja untuk membuka pintunya. Dan kalau mau ngunci tinggal pencet ini, dan spionnya seperti ini teman-teman. Nah, yang membedakan lagi adalah tarikan taris belakangnya ini teman-teman. Ini melandai ya di bagian depan. Nah, kalau di hatchback itu lebih turun gitu. Jadi di sininya pilar C-nya yang membedakan antara si sedan dan si hatchback. Bentuk buritan belakang atau bentuk belakang dari Honda Civic. Dimana untuk kalian yang memilih tipe hatchback, beruntung banget karena untuk Civic versi terkencang atau Civic Type R-nya itu memang diambil basisnya dari Civic hatchback teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan beberapa body kit, ada spoiler belakang, jadilah kalian bisa ngaku-ngaku kalau mobil kalian adalah Civic Type R. Nah, untuk versi sedannya sayangnya Honda tidak memberikan versi Type R-nya. Jadi untuk Type R hanya ada pada Civic hatchback ini. Nah, untuk bagian belakang seperti yang udah gue bilang bahwa bagian belakang untuk hatchback ini lebih sporty jika dibandingkan dengan sedannya. Sedannya itu melandai aja biasa, namun untuk Civic hatchback dia lebih banyak tarikan-tarikan garisnya dan lebih atraktif nih. Di sini ada spoiler kecil, kacanya itu dipisahkan dengan spoiler ya teman-teman ya. Dan bentuk bempernya pun terlihat lebih gondrong karena ada diffuser belakangnya. Beda sama si Civic sedannya yang polosan aja. Namun sayangnya untuk yang sebelum facelift, Civic hatchback sebelum facelift ini, dia tidak berikan knalpot yang keluar ke belakang. Selain ini semua, emblem-emblemnya masih sama semua, bentuk lampunya pun masih sama, membentuk huruf C yang lebih tajam pastinya. Dan untuk kameranya di bagian belakang sini aja. Jadi mobil hatchback itu adalah mobil yang basisnya diambil dari sedan. Jadi lebih dipendekin namun tetap memberikan ruang bagasi yang lebih luas. Cocok untuk kalian yang sering membawa barang banyak ya teman-teman. Jadi untuk kapasitas total bagasi di Civic hatchback ini literan, jika dibandingkan dengan si sedan, bagasinya itu hanya 500 literan. Jadi kalian bisa leluasa membawa barang yang panjang ataupun tinggi teman-teman. Karena untuk bagian bagasi ini juga kalian bisa ekspansi atau luaskan lagi dengan menidurkan kursi baris keduanya. Nah, kalau kayak gini, barang panjang pun bisa masuk. Dan tenang aja kalau kalian pengen barang kalian tetap privasi, Civic juga menyertakan bagasi ini dengan satu separator teman-teman. Nah, nih, jadi barang kalian aman di dalam bagasi Civic hatchback ini. Sayangnya untuk yang sedan nggak ada ya teman-teman ya, karena emang bagasinya ditutup oleh pintu bagasi. Sip, kayak gini bagasinya luas sekali, 700 liter, cukup untuk membawa barang-barang kalian kalau sedang berpergian. Oke, belakang sini spoilernya ada dua, di bawah dan di atas. High mount stop lamp di sini, ada defogger kaca belakang, wiper, kedua-duanya sama. Sekarang kita lihat bagian akomodasi penumpang dari kedua mobil ini dan bedanya apa aja kedua mobil ini. Let's go guys. Ngomongin interior belakang dari Honda Civic, sebenarnya nggak ada bedanya lagi teman-teman, karena ruang baris kedua dari kedua mobil ini pun masih cukup lega. Namun untuk kalian yang pengen lebih lega, karena mobil ini lebih panjang sedikit jika dibandingkan dengan hatchback, otomatis wheelbase-nya juga sedikit lebih lebar teman-teman. Jadi untuk urusan akomodasi baris kedua, sedan ini jauh lebih nyaman karena lebih luas untuk ruangannya, akomodasinya lebih luas pastinya. Sip, untuk material kabin semua yang ada di dalam sini masih persis sama kecuali di bagian atapnya. Untuk tipe sedan ini dia menggunakan plafon warna abu-abu seperti ini teman-teman, yang biasa aja gitu. Berbeda dengan atap Civic hatchbacknya. Nanti kalian lihat dia warnanya hitam, jadi sedikit lebih sporty jika dibandingkan dengan tipe sedannya. Namun di belakang sini sudah cukup nyaman. Ada armrest walaupun cukup turun seperti ini, dan ini empuk banget teman-teman. Buah cup holder juga di bagian tengahnya.
Ini kursinya nyaman, kulit, ada stitchingnya, dan materialnya pun cukup empuk. Sip, nyaman banget duduk di kursi baris kedua dari Honda Civic. Oh, kita ngukur-ngukur ya. Ini nggak usah diukur lagi karena emang cukup luas dengan tinggi gua 185 cm. Headroom pun walaupun bentuknya melandai masih ada nih. Oke, sekarang kita bahas bagian cockpitnya, tapi gue pengen lompat ke bagian Honda Civic hatchbacknya. Let's go, kita lihat. Dan bagian cockpit atau bagian baris pertama dari Honda Civic ini yang tipe hatchback ya teman-teman ya. Dia lebih gelap nuansanya karena yang tadi gue bilang dia memiliki atap berwarna hitam seperti ini. Jadi makin sporty, makin low profile untuk di dalam sebuah Honda Civic hatchback. Yes, dan di samping-samping sini juga kalian bisa lihat dia memiliki airbag yang cukup banyak. 2 di depan, ada side curtain airbag, dan ada airbag bagian belakang. Jadi total mobil ini memiliki 6 buah airbag ya teman-teman. Jadi sudah cukup safety untuk kalian menginginkan mobil yang aman. Ini bentuk dashboardnya bertingkat-tingkat teman-teman ya. Dia cukup sporty, dan bedanya jika dibandingkan dengan sedan, ini panel di bagian tengah ini kalau di hatchback itu diwarnai dengan motif karbon dan sedikit lebih gelap. Kalau yang di tipe sedan itu warnanya silver teman-teman. Jadi berbeda ya. Dan untuk instrumen clusternya masih sama. Honda membagi instrumen cluster ini ke beberapa mobilnya, tidak hanya Civic, dia di CR-V pun seperti ini teman-teman. Dimana untuk instrumen clusternya cukup informatif di bagian tengah MID-nya, walaupun masih warnanya itu masih monokrom, bukan seperti MID digital mobil-mobil modern saat ini. Nah, bedanya lagi teman-teman, untuk fontnya dia di Civic hatchback ini warna merah nih untuk penunjuk bahan bakar mobil ini. Kalau di Civic sedan itu warnanya silver. Detail-detail itu yang membedakan kalau mobil ini memang didesain sebagai mobil yang cocok untuk anak muda. Selain itu semua masih sama, setirnya kita atur ya. Ini bisa tilt dan teleskopik, dimana teleskopiknya segini cukup lah untuk mengakomodir posisi berkendara kalian secara ideal. Kursinya pun elektrik, maju mundur, naik turun. Naik turunnya ada 2 buah di depan dan di belakang. Jadi fleksibel banget. Reclining pun elektrik, belum ada memory seatnya. Di bagian kiri sini kursinya masih manual sayangnya. Dan untuk pengaturan kacanya dia auto untuk bagian penumpang depan aja. Untuk bagian belakang belum auto, hanya auto untuk down aja teman-teman. Dan kita ke tengah head unitnya standar, dia keluaran dari Kenwood ya, aftermarket pastinya. Dan head unit ini secara default sudah bisa menyambungkan handphone kalian via Bluetooth. Namun untuk fitur Apple CarPlay ataupun Android Auto belum ada di head unit Civic hatchback ini. Ke bawah AC-nya sudah digital, putar-putaran seperti ini. Climate control pastinya, namun sayangnya masih single zone aja. Di bawah ada tempat penyimpanan, belum ada wireless chargingnya. Dan persnelingnya bentuknya seperti ini teman-teman. Dan dia ada 2 mode berkendara, yaitu mode sport dan mode icon. Jadi kalau kalian pengen irit-iritan pakai mode icon ini, kalau pengen kebut-kebutan pakai mode sport ini. Rem parkirnya elektrik pastinya, ada brake hold-nya juga, lengkap pastinya fiturnya. Dan di bagian setir ini gue suka banget karena ada beberapa tombol-tombol untuk mengatur entertainment di bagian tengah, dan untuk mengatur cruise control juga terdapat 2 buah pedal shift. Kiri untuk menurunkan, kanan untuk menaikkan. Lampunya sudah auto, begitu pula dengan wipernya teman-teman. Wipernya sudah auto. Sip, material kabin soft touch di bagian depan, tapi untuk bagian topinya ini masih material plastik biasa. Oke, sekarang waktunya gue kasih tahu harga dari kedua mobil ini karena cukup menarik nih. Jika dibandingkan kalian membeli mobil baru yang dapat kelasnya di bawah mobil ini. Let's go, kita ke depan. Sekarang sampai di kesimpulan dan harga teman-teman. Yup, jadi gue masih sama seperti yang tadi, dimana untuk kalian yang sedang mencari mobil keren, bertenaga, mewah, dan kelasnya itu beda jika dibandingkan kalian membeli sebuah hatchback biasa, hatchback entry level. Honda Civic hatchback dan Honda Civic sedan ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik untuk kalian miliki teman-teman. Karena harga bekasnya sekarang sudah cenderung terjangkau atau bersaing dengan harga-harga mobil baru. Dan kalau kalian cari mobil Honda Civic ini, ya pastikan dalam keadaan yang sempurna seperti mobil yang kita jual kali ini. Dia kedua-duanya sangat sempurna kondisinya,
Ini Honda Civic Sedan tahun 2016 dengan kilometer 30 ribuan aja teman-teman. Dan pastinya ini service record dari Honda. Silahkan kalian bawa ke bengkel Honda untuk di general check up unitnya. Dan yang ini Honda Civic Hatchback tahun 2017 dengan odometer yang beda 1000, 31.000 km. Kondisinya pun seperti yang kalian lihat di gambar, perfect, nggak ada minusnya sama sekali teman-teman. Oke, harga ya sekarang ya. Harga sebentar, biar nggak salah kita lihat catatan dulu. Tahun 2016 Honda Civic warna silver, kilometer 30.000, kita jual di 339 juta. Wow, 339 dapat Honda Civic sedan yang mewah banget. Dan yang hitam ini tahunnya 2018 dengan kilometer 31.000, kita jual di 378 juta rupiah. Dan rasanya untuk 300 jutaan memiliki kedua mobil ini adalah value for money yang cukup tinggi. Kalau kalian gimana dengan uang 300 jutaan? Kalian lebih memilih sebuah hatchback baru yang harganya semakin tinggi atau membeli mobil second aja namun tetap memberikan kesan yang mewah dan kondisi yang seperti mobil baru? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan tenang aja, mobil ini masih available di showroom kita. Jadi kalau kalian pengen beli, silahkan buka website kita di www.belanjamobil.co.id. Langsung diklik marketing kita dan bawa pulang mobilnya. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat, untuk di like, di subscribe channel Belanja Mobil, dan di komen mengenai mobil-mobil yang kita bahas kali ini. Dan kurang pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.